Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya bersama keluarga pergi ke daerah Rasem, ke makamnya Mbah Kiai Maksum Lasem. Mbah Maksum Lasem adalah ulama besar yang tindakannya sering sulit dicerna oleh nalar orang awam. Setelah peristiwanya, barulah orang mengerti apa sesungguhnya yang terjadi. Diperkirakan Mbah Maksum lahir pada tahun 1868. Dia adalah anak bungsu pasangan Ahmad dan Kosimah. Oleh orang tuanya, ia kemudian diserahkan kepada Kiai Nawawi Jepara untuk mempelajari ilmu agama, karena sejak kecil telah ditinggal wafat oleh ibunya. Dari Kiai Nawawi, ia mendapat pelajaran dasar ilmu alat atau ilmu nahwu yang diambil dari kitab Jurumiyah dan juga Imriti. Pengembaraannya mencari ilmu tidak sebatas di Lasem, melainkan sampai ke Jepara, Kajen. Di Kajen sendiri ia belajar kepada Kiai Abdullah dan Kiai Abdussalam dan juga Kiai Siroj. Kemudian ke Kudus. Di Kudus beliau belajar kepada Kiai Maksum dan Kiai Sarofuddin. Kemudian di Sarang sendiri dan juga di Rembang kepada Kiai Umar Harun. Kemudian dilanjutkan ke Solo kepada Kiai Idris. Kemudian di Termas beliau belajar kepada Kiai Dimyati. Di Semarang beliau belajar kepada Kiai Ridwan. Di Jombang beliau belajar kepada Kiai Hasyim Asy'ari. Kemudian di Bangkalan beliau belajar kepada Kiai Khalil, hingga ke kota Makkah beliau belajar kepada Kiai Mahfud At-Turmusi, dan masih banyak lain. Di kota-kota lain beliau belajar. Beberapa karomah Kiai Maksum Lasem. Yang pertama, beliau pernah bermimpi bertemu Rasul dan kemudian diberi pesan khusus. Diceritakan, suatu saat di kota Semarang, beliau tertidur dan bermimpi bertemu baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika di Bojonegoro, dia tidak hanya bermimpi, melainkan antara tertidur dan terjaga bertemu dengan Nabi yang memberi ungkapan yang artinya tidak ada kebaikan yang lebih utama daripada menyebarkan ilmu agama. Di rumahnya sendiri, beliau bermimpi kembali. Dalam mimpinya ia bersalaman dengan Nabi Muhammad SAW yang berpesan, "Mengajarlah, segala kebutuhanmu insya Allah akan dipenuhi semuanya oleh Allah." Dan kemudian di kemudian hari, Mbah Maksum menjadi ulama besar yang dikenal memiliki banyak karomah. Yang selanjutnya, bertemu Wali Songo bertamu. Ada suatu kisah karomah lain yang menunjukkan ketinggian kedudukan spiritualnya.
Hari itu datang 9 orang tamu ke Lasem. Mereka ingin berjumpa dengan Mbah Maksum. Namun karena tuan rumah sedang tidur, Ahmad, seorang santrinya, menawarkan, apa perlu Mbah Maksum dibangunkan? Ternyata beliau menolak. Lalu mereka semua yang tadi sudah duduk melingkar di ruang tamu berdiri sambil membaca sholawat, kemudian berpamitan. Kemudian, apa perlu Mbah Maksum dibangunkan? Tanya Ahmad sekali lagi. Tidak usah, ujar mereka serempak, kemudian pergi. Rupanya saat itu Mbah Maksum mendusin dan bertanya kepada Ahmad perihal apa yang baru saja terjadi. Setelah mendapat penjelasan, Mbah Maksum minta kepada Ahmad agar mengejar tamu-tamunya. Tapi apa guna, mereka sudah menghilang. Padahal mereka diperkirakan baru sekitar 50 meter dari rumah Mbah Maksum. Ketika Ahmad akan melaporkan hal tersebut, Mbah Maksum yang sudah bangun tapi masih dalam posisi tiduran mengatakan bahwa tamu-tamunya itu adalah Wali Songo, dan yang berbicara tadi adalah Sunan Ampel. Setelah mengucapkan kalimat tersebut, Mbah Maksum tertidur pulas lagi. Dan masih banyak lagi karomah yang ada pada diri Mbah Maksum. Hadiah Fatihah untuk Mbah Maksum. Al-Fatihah. I'm changing who I am. I'm making a new plan, rearranging my life, and I won't look back ever again. You ain't see me activated. You better hope that you never see me agitated. I think about my actions, plan them out, evaluated. That's how I end up on the top, man, I'm calculated. My mind's a weapon, my body is the engine. I'm never second guessing, I just do what I was destined. Cause I feel I got the blessing, persistence and obsession. That's how you keep progressing, I already learned that lesson, yeah. I'm changing who I am. I'm making a new plan, rearranging my life, and I won't look back ever again. You can't stop what's moving. You can't stop what's moving. I'm changing my life, and I won't look back ever again. No fear, see clear.